Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Izzati Rahayu dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Riau. Di sini saya akan menyelesaikan tugas pengantar sejarah dengan dosen pengampu Dr. Ahmal SPD MHum. Pada tugas pengantar sejarah ini, kami ditugaskan untuk mempresentasikan hasil identifikasi sejarah dan bukan sejarah pada daerah masing-masing. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas pengantar sejarah dengan judul Identifikasi Sejarah dan Bukan Sejarah pada Tangsi Militer Belanda di Siak Sri Indrapura. Mengapa penting mengenal peninggalan sejarah daerah? Mengenal peninggalan sejarah di daerah sendiri penting untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan menghargai perjuangan para pendahulu. Melalui peninggalan sejarah, kita dapat memahami peristiwa masa lalu yang membentuk identitas dan budaya masyarakat saat ini. Selain itu, melestarikan peninggalan sejarah berarti menjaga warisan berharga agar tidak hilang di telan waktu. Saya memilih Tangsi Militer Belanda di Siak Sri Indrapura karena bangunan ini merupakan saksi bisu masa penjajahan Belanda. Tangsi ini memiliki nilai sejarah penting sebagai bukti keberadaan kekuatan kolonial di Siak serta peran daerah ini dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Sekilas tentang Tangsi Militer Belanda. Tangsi Militer Belanda terletak di Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tidak jauh dari kawasan Istana Siak Sri Indrapura. Bangunan ini dibangun pada masa penjajahan Belanda sekitar abad ke-19 sebagai tempat tinggal dan markas pasukan Belanda yang bertugas mengamankan wilayah Siak. Pada masa lalu, Tangsi ini berfungsi sebagai pos pertahanan dan pusat kegiatan militer kolonial. Saat ini, bangunannya masih berdiri kokoh dan menjadi salah satu situs bersejarah yang sering dikunjungi wisatawan untuk mengenal sejarah kolonial di Siak. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan hasil dari identifikasi sejarah dan bukan sejarah pada Tangsi Militer Belanda di Siak Sri Indrapura. Yang pertama kali kita bahas bagian peninggalan bersejarah. Yang pertama ada bangunan utama Tangsi Belanda. Peninggalan ini termasuk sejarah karena sudah ada sejak awal Tangsi Militer Belanda dibangun, yaitu pada tahun 1860 Masehi, dan menjadi pusat kegiatan militer serta administrasi tentara Belanda di Siak pada masa itu. Bangunan utama berfungsi sebagai pusat komando dan administrasi, tempat perwira Belanda mengatur kegiatan prajurit, menyimpan dokumen militer, dan merencanakan operasi dengan arsitektur kolonial yang menandai perannya sebagai inti kompleks Tangsi di Siak. Selanjutnya yang termasuk peninggalan bersejarah yaitu dua bangunan berlantai dua yang terletak di bagian belakang gedung utama Tangsi Militer Belanda di Siak. Bangunan ini termasuk peninggalan sejarah karena dibangun pada masa pendirian Tangsi sekitar tahun 1860 Masehi. Bangunan ini menjadi seksi aktivitas militer Belanda di Siak pada abad ke-19 saat wilayah ini dijadikan salah satu pusat pertahanan dan pengawasan kolonial di Riau. Bangunan sisi kiri difungsikan sebagai asrama atau tempat tinggal prajurit dan perwira Belanda. Sedangkan bangunan sisi kanan digunakan sebagai gudang penyimpanan senjata, amunisi, dan perlengkapan logistik militer. Keberadaannya menunjukkan sistem pertahanan yang terencana dan peran penting Tangsi Militer Belanda sebagai pusat kegiatan militer di Siak. Selanjutnya ada sisa bangunan kamar mandi dan pondasi kuno. Peninggalan ini termasuk sejarah karena dibangun sejak abad ke-19, sekitar 1860 Masehi, bersamaan dengan kompleks Tangsi Militer Belanda dan memperlihatkan teknik konstruksi kolonial Belanda. Bangunan ini dahulu berfungsi sebagai fasilitas mandi dan cuci prajurit, sedangkan pondasi kuno di sisi kiri merupakan sisa bangunan pendukung untuk menyimpan perlengkapan. Meskipun kini hanya tersisa pondasi dan sebagian dinding, keduanya tetap menunjukkan denah asli dan sistem fasilitas pendukung prajurit.
menjadikannya bagian penting dari sejarah Tengsi Belanda di Siak. Selanjutnya, ada sisa bangunan pendukung operasional. Bangunan ini termasuk peninggalan sejarah karena dibangun sejak abad ke-19 bersamaan dengan pendirian kompleks Tengsi militer Belanda di Siak, menjadi bukti nyata sistem logistik dan operasional militer Belanda. Dulunya bangunan satu lantai ini berfungsi sebagai ruang penyimpanan perlengkapan dan logistik ringan seperti alat kebersihan, seragam, dan bahan dapur. Letaknya strategis di tengah sisi kanan kompleks agar praktis mendukung kegiatan harian prajurit. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan bagian yang bukan peninggalan sejarah. Yang pertama itu ada bangunan kafe. Bangunan ini dibuat pada masa modern, kemungkinan setelah kompleks Tengsi dijadikan objek wisata. Fungsinya untuk melayani pengunjung, bukan untuk tujuan militer atau kolonial. Arsitekturnya juga menggunakan material dan desain modern, sehingga tidak memiliki nilai sejarah kolonial Belanda. Yang kedua, ada lantai dan tempat duduk terbuka di belakang dua bangunan berlantai dua. Struktur lantai dan area tempat duduk ini dibuat baru sekitar tahun 2000-an untuk keperluan kenyamanan pengunjung. Bentuk dan penataannya tidak sesuai dengan fungsi asli bangunan kolonial dan hanya berfungsi sebagai area publik, sehingga tidak termasuk bagian dari peninggalan sejarah. Yang ketiga, ada jalan setapak di depan bangunan utama Tengsi Belanda. Jalan beton modern ini dibangun pada era wisata modern. Jalan ini dibuat untuk memudahkan akses pengunjung. Jalur ini berbeda dengan jalur asli prajurit Belanda yang kemungkinan berupa tanah atau jalan batu sederhana, sehingga jalan setapak saat ini tidak termasuk peninggalan sejarah. Yang keempat, ada pagar dan tulisan Tengsi Belanda. Pagar dan tulisan dibuat baru pada masa pengembangan kawasan wisata sekitar tahun 2000-an untuk menandai batas area dan memberi identitas pada kompleks. Pagar ini bukan bagian dari sistem pertahanan kolonial Belanda dan tidak mencerminkan struktur asli Tengsi, sehingga tidak termasuk peninggalan sejarah. Yang kelima dan yang terakhir, ada papan informasi. Plank informasi ini dipasang pada masa modern untuk memberikan keterangan sejarah dan arah bagi pengunjung. Fungsinya edukatif dan penunjuk arah, bukan struktur atau fasilitas asli dari masa kolonial, sehingga tidak termasuk peninggalan bersejarah. Kesimpulannya, Tengsi militer Belanda di Siak merupakan kompleks militer kolonial abad ke-19 yang terdiri dari beberapa bangunan utama dan pendukung yang masih tersisa hingga kini, seperti bangunan utama, bangunan tengah sisi kanan dan kiri, serta dua bangunan belakang berlantai dua. Bangunan-bangunan ini berfungsi sebagai pusat komando, asrama prajurit, gudang logistik, dan fasilitas pendukung seperti kamar mandi, memperlihatkan arsitektur kolonial Belanda dan sistem operasional militer pada masa itu. Sementara itu, bagian lain di kompleks seperti kafe, area tempat duduk terbuka, jalan setapak, pagar, tulisan Tengsi Belanda, dan plang informasi merupakan penambahan modern untuk wisata dan fasilitas publik, sehingga tidak termasuk peninggalan sejarah asli. Keseluruhan kompleks ini menjadi saksi sejarah kehidupan militer Belanda di Siak, sekaligus memberikan gambaran tentang struktur, fungsi, dan kehidupan prajurit pada abad ke-19. Demikian presentasi dari saya mengenai identifikasi sejarah dan bukan sejarah pada Tengsi militer Belanda di Siak Sri Indrapura. Semoga materi ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang pentingnya mengenali dan menjaga peninggalan sejarah di daerah kita, serta membedakan antara bagian yang asli bersejarah dengan yang bukan. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Semoga kita semua semakin menghargai dan melestarikan warisan sejarah yang ada di sekitar kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.